Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, akhwatul kiram, dengan izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, alhamdulillah kita masih diberikan sehat, diberikan longgar waktu kita di saat mungkin teman-teman di luar sana masih pada sibuk. Alhamdulillah kita masih menyempatkan untuk hadir mengikuti pengajian bersama-sama. Mudah-mudahan kesungguhan kita, hadirnya kita di majelis ini senantiasa mendatangkan berkah dan bisa menjadi salah satu sarana untuk semakin meningkatnya dan semangatnya kita dalam bekerja sama dan beramal saleh, terutama dalam memakmurkan masjid ini. Terakhir yang kita bahas berkaitan dengan masalah berkunjung atau silaturahim ke rumah teman atau orang yang kita kenal akan membuat hubungan kita semakin kuat dan semakin dekat. Maka di antara orang-orang yang kita kenal, yang kita utamakan adalah orang-orang terdekat kita. Kerabat-kerabat kita terutama kita utamakan supaya hubungan kita juga semakin dekat dan tidak semakin menjauh. Begitu pula yang kita bahas berkaitan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi menyampaikan almarhum ma'aman ahabba, bahwa nanti di hari kiamat orang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka kita dianjurkan supaya mengikuti, mencintai sosok-sosok yang baik, yang mana manfaatnya ini tidak cuma sebatas dunia, tidak cuma untuk kesenangan. Nabi harapannya dengan cintanya kita kepada mereka itu bisa membuat kita berkumpul bersama di dalam surga. Makanya sekalipun kita merasa belum baik, merasa belum api, sekalipun kita merasa aku akeh dosanya, aku sering melakukan maksiat, aku masih sering lalai, aku masih sering kadang ngomongnya gak jelas, ngawur dan sebagainya, tetap usahakan idola sosok yang kita cintai itu adalah Rasulullah. Kalau tak begitu, kita cintai orang-orang yang memang bisa menjadikan kita semakin dekat dan berkumpul nanti di dalam surga. Makanya Nabi mengingatkan almarhum ma'aman ahabba, bahwa ketika kita mencintai orang lain, karena aku senang dengan orang ini, aku senang dengan ustadz ini, aku senang dengan kiai ini, aku senang dengan bapak ini, orangnya baik, orangnya soleh. Kalau misalkan ada kajian aku ikut, ada sholawatan aku juga ikut, kalau ada baca baki aku juga ikut. Akhirnya apa? Dia mengikuti. Meskipun dia merasa dirinya belum baik, sekalipun dia merasa aku mau coba mencipta ngelan belum lancar misalnya, gak apa-apa, tetap bahasa itu menggembul. Pokoknya melompok, ngumpul sama orang-orang yang soleh, sama orang-orang yang baik. Kalau kita merasa masih banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan jahat atau kemaksiatan, tetap kita idolakan, kita cintai. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kita utamakan kita mencintai Allah. Yang kedua, cinta Rasulullah. Allah dan Rasulnya ini kita utamakan. Sosok yang paling kita cintai itu adalah Allah yang pertama, kemudian Rasulullah. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka inilah yang akan menjadi penghantar kita, bisa jadi menjadi kunci buat kita untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan syafaatnya.
Maka di saat kita merasa sampai saat ini, ya kalau saya lihat, saya hitung-hitung sampai sekarang ini umur saya mungkin ada yang 30 Belum. 20 berapa? 27, mungkin ada yang 25. 26. Mas Aki berapa? 26. Alhamdulillah. Kemudian Mas Sam? Berarti Ferdi berapa? 21. 21. Oh, 21. Cili-cili. Cili-cili itu kan gede. Mas Ferdi 21. Alhamdulillah. Tapi tetap kita itu aku selama ini masih 20. Paling enggak 20-an, apalagi yang sudah mendekati 30 ini. Tanda-tanda sampai siap-siap lagi. Artinya apa? Kita lama kelamaan akan memikul beban dan tanggung jawab yang harus kita jaga dengan baik. Semakin kita besar, semakin kita dewasa, tambah umur, usahakan juga semakin mengerti tanggung jawab. Ojo tambah cilik. Ketoknya gede, kelihatannya umurnya tambah banyak, tapi kelakuannya juga ada cilik. Itu sudah lewat masa-masa anak, masa-masa kecil itu sudah lewat. Kalau sing cilik-cilik misalnya ada di dulinan, sholat enggak serius, itu sudah lewat. Sampai itu lewat umur itu wis kakean. Kalau misalkan ada yang merasa kemudian sudah tua merasa bahwa aku dulu masa kecilku kurang bahagia, ya. Tapi ojo di sini. Di sini bagaimana dia mengumpul kalau cilik-cilik dulinnya kalah sing cilik-cilik. Oh, kesepak, meledak, kebanting, mencelat kabeh, kalah. Tetap kita harus tahu posisi kita. Kalau kita memang sudah merasa sudah gede, apalagi umur kita sudah banyak, sudah 20-an, apalagi 25 ke atas, itu pertanda bahwa siap-siap sampai itu bakalan dipasrahi tanggung jawab. Apalagi terutama kalau sudah selesai pendidikan, sudah kerja, sudah sekolah sama. Ada yang sekolah? Nah, sudah lulus semua, sudah selesai sekolah. Nah, mungkin terutama kerja itu salah satu sarana latihan buat sampai untuk mengerti tanggung jawab. Ketika kita mengikuti orang lain kerja, nggak bisa kemudian kita seenaknya sendiri kerja. Aku tak merusak sama sakarapku, sak taniku tak budal. Nggak iso, tetap karena kita tanggung jawabnya sesuai kesepakatan. Masuknya jam, ada yang jam 7, ada yang shift-shiftan. Tetap ada hari-hari waktu yang harus dijalani. Sehingga nggak bisa kemudian kita seenaknya aku mlebu seenaknya dewe, aku kesel, aku spray dewe, nggak bisa. Kecuali boleh dewe, tetap boleh dewe pun itu yang juga nggak baik. Artinya apa? Tetap kita dilatih untuk mengerti tanggung jawabnya. Kalau sudah bekerja, kerja dengan sungguh-sungguh. Ada yang kerja sebagai mungkin kerja bertoko atau bahkan Mas Walid tetap Masih nunggu panggilan Ustaz. Oh, tunggu panggilan. Sudah nggak di Yang di Menganti sudah resign. Oh, sudah resign. Apa kejauhan? Enggak, intinya enggak mencapai target gitu loh. Kan kerjanya itu disuruh sesuai target. Nggak sesuai target. Tetap di umur-umur yang sekian ini kita memang berusaha untuk mencari solusi bagaimana semakin dewasa kita semakin mengerti tanggung jawab dan tidak membebani orang tua. Sehingga dengan bekerja, alhamdulillah punya penghasilan sendiri. Maka tetap dalam bekerja pun kita dilatih kerja yang sungguh-sungguh, kerja sing tenanan, waya budal ya budal, pas waya kerja ya aja dulinan, kerja HP-an, kerja ngantai lemes ngelopro. Akhirnya apa? Kadang yang kerjanya nggak serius, kerjanya bahkan bisa jadi nyelintur turuan banyak seperti kerja gimana? Nggak heran kadang-kadang mungkin kena hukum, kena skors atau bahkan bisa jadi malah dipecat. Karena apa? Kerjanya nggak sungguh-sungguh. Itu apa kerja kayak ini? Artinya apa? Kita dilatih untuk mengerti tanggung jawab dan hasilnya pun sesuai dengan kerja kita. Gaji bio. Kalau kita semakin rajin, semakin giat, ada hasilnya yang lebih baik, bisa jadi nanti akan ada bonusnya. Tetap efeknya kembali kepada kita. Artinya apa? Kita pun semakin dilatih tanggung jawab kita itu apa dan tetap serius. Jangan sampai kita jangan sampai kita kemudian membawa masa kekanak-kanakan, masa kecil di bawah saat dewasa. Enggak, sudah lewat masa kecil kita itu sudah lewat. Bahkan saat kita bermain pun, guyonan pun itu
juga nggak sama dengan guyonan di masa kecil. Waktu dulu guyonan sama masa kecil sama yang kecil teman-temannya ini nggak apa-apa, nggak masalah karena pada cilik ya saya ini guyon karena cilik-cilik, nyusak nih cilik-cilik, kalah kabeh, malah bisa jadi tersakiti. Makanya tetap kita utamakan menjaga diri kita dan mengerti tanggung jawab kita masing-masing. Makanya kalau kita memang merasa kalau dihitung-hitung sampai umur sekarang ini, pernahkah misalkan kalau sampai berpikir ya Allah, misalnya loh, proses yang aku kata harus akan susah, masa aku berusaha berubah, ingin tobat beneran, aku ingin merubah sikap saya, aku ingin mulai sholat yang rajin berjamaah, berbakti sama orang tua, kemudian menjaga kewajiban saya. Kalau yang pernah, alhamdulillah luar biasa. Karena apa? Di saat usia-usia sampai sekarang ini, apalagi anak muda itu sangat juara. Orang yang berpikiran seperti ini, ada enam pemikiran ini itu jarang. Mungkin kepikiran, aku dosa buat tapi apa? Gak ada efek kemudian untuk berbenah diri. Pokoknya aku kakek dosa ya wes, aku yang ini makan dosa itu ini ya wes lanjut terus ya. Cek enom, karena pantangan cek enom fokus masa muda, masa kemasan. Tak iso lapo-lapo. Iki gak oleh, iki haram. Akhirnya apa? Anak-anak muda zaman sekarang merasa masa untuk kebebasan. Gak ada larangan. Anak-anak nggak ada pantangan, gak ada larangan. Kalau perlu di saat masa masih muda, di saat nggak ada pantangan, tubuh masih kuat, semuanya itu bisa dicoba. Bahkan mungkin ada yang ngomong, biar nanti kalau masa tua itu nggak getun. Nggak getun bagaimana? Lah aku disuka nyoba sih. Ini salah. Karena apa? Dalam melakukan keburukan. Ya kalau memang dalam melakukan kebaikan. Kalau dalam masalah keburukan ini yang salah. Akhirnya apa? Anak muda zaman sekarang merasa pokoknya mumpung jino, kalau bisa semua ini saya coba semua. Wis larangan itu gak ono istilah orang itu los wis boleh semua. Kalau perlu wis anjuran, perintah. Gak ada. Wah, wis coba. Harus dicoba, ben ngerti rasane. Ini bahaya. Semakin banyak yang dilakukan, semakin banyak yang dilanggar, akhirnya pun akan semakin berani melanggar dalam hal yang lebih besar. Awalnya mungkin sing dilanggar cilik-cilik, dosa sing cilik-cilik. Suwe-suwe nyoba sing semakin gede, mulai mendem-mendem, mulai obat-obatan. Akhirnya setelah kecanduan ya wes malah rusak. Kemudian judi, main dukun, kemudian sama mana, itu apa dicoba? Sesuai yo doa sambung zina, ini sebutin biasa. Seolah-olah hal yang biasa dikerjakan semakin rusak. Pokoknya dia berusaha bagaimana semua larangan ini bisa dirasakan, bisa diterjang. Ini pantangan yang berat. Makanya anak-anak muda zaman sekarang itu berusaha untuk mencari dan mencoba-coba sesuatu yang yang mustahil atau bahkan sesuatu yang dilarang dan sesuatu yang membuat mereka penasaran. Mungkin masa kecil, waktu kecil mereka merasa ya cilik gak oleh, pun gede gak oleh. Banyak sesuatu diomongkan kepada anak kecil gak oleh, burung umure. Makanya gak heran kata rokok pun ada tulisan 18 plus. Sekarang berapa? Tetap 18 plus. Bahkan video pun juga 18 plus dan lain sebagainya itu ada. Ketika mulai bersentuhan, biasanya si gede ngomong, ada cilik ini burung gede. Akhirnya lama-lama anjing cilik itu semakin penasaran. Ketika dia sudah merasa sudah gede, mulai mencoba, aku dicoba oleh. Akhirnya dicoba. Dan ini yang kadang-kadang akhirnya secara tidak langsung memberikan doktrin kepada adik-adiknya. Kalau caranya nggak benar, akhirnya adik-adiknya juga berpikiran sama. Aku gak oleh, aku gak oleh, mas masih gak apa-apa. Akhirnya dia merasa pokoknya aku sisi harus gede, juga tobat. Ngerti awas ya kita nono. Kadang-kadang seperti itu malah balas dendam. Aku gak oleh. Kadang nonton bersama nobar.
ada adegan dewasa. Ya cilik arek sing tutup-tutup kuwi, sing godhong delok ngeli ngene kabeh. Akhirnya si cilik-cilik ku merasa, kok oleh, meskipun ngerti, tapi akhirnya nanti pikirannya, akhirnya dia merasa nanti kalau sudah merasa sudah dewasa, dia harus gede, aku berusaha ngono kuwi sisan berbuat demikian. Dan inilah akibatnya. Ketika yang dewasa ini tidak memberikan contoh yang baik, akhirnya yang kecil-kecil pun meniru perbuatan itu. Makanya kita selaku merasa sudah dewasa, kita merasa lebih gede dan punya adik-adik di bawah kita umurnya, maka kita berikan contoh yang baik. Maka kalau memang kita ingin menghalangi, mengingatkan adik-adik yang kecil supaya tidak berbuat demikian, sampaikan sing gede ya ojo nglakoni. Karena apa? Si cilik pun akan semakin penasaran. Aku dilarang masuk tak bohong. Akhirnya apa? Nanti pikirannya nanti ketika dewasa berarti aku harus berbuat demikian. Kadang-kadang seperti itu. Makanya tetap kita usahakan kita jaga diri kita. Makanya kalau memang kita ingin mengikuti sosok yang baik, merasa memang perbuatan kita itu wah aku masih banyak. Kalau saya lihat saya termasuk bukan anak yang soleh, bukan orang anak yang alim, bukan kalau misalnya alim itu satu, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan salah, kadang yang bisuk-bisuk, kadang yang ngomong-ngomong elek, kadang yang bentak-bentak dan sebagainya. Paling tidak tetap gembulong, ngumpul sama orang-orang yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, apalagi tetap perlu idolakan sosok-sosok yang baik, orang-orang soleh, kiai ini, habib ini, dan cintai mereka. Sekalipun kita tidak sebaik mereka atau bahkan mustahil kita menjadi baik alim seperti mereka, tetap kita idolakan sosok yang baik. Dibandingkan dengan mengidolakan artis-artis yang sekarang, itu ibaratnya kurang kerjaan. Eman bagaimana? Meskipun kalau dilihat dari segi kesenangan, aku seneng mengidolakan artis ini, nggak masalah. Tapi kita orang-orang beriman itu dianjurkan mencari kesenangan, apalagi kebahagiaan itu kalau perlu tidak cuma sebatas dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Tapi di sini nah masalahnya, anak muda zaman sekarang kalau diajak mikirin akhirat, itu nggak nyampe. Akhirat itu ayam istuan, orang nom, sini pikir terus, ini sing seneng sih, mau usah mikir akhirat. Sombong. Nah inilah yang kadang-kadang membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Akhirnya kita mengikuti tren-tren yang ada, mengidolakan ini. Apalagi yang diidolakan itu bencong-bencong di sana ya di bawah. Akhirnya ketika kita apalagi zaman sekarang itu generasi TikTok. Siti joget. Semakin senang mengidolakan ini. Blackpink, artis-artis Korea yang naik, akhirnya apa? Yuk baru-baru. Iya, dengan melihat perempuan-perempuan joget-joget, akhirnya semakin usah. Siapa yang nggak seneng dulu yang joget-joget ngomongnya itu ayu-ayu. Seneng, tapi tetap itu dosa. Akhirnya secara tidak sadar kita digiring supaya lebih senang melihat yang seperti itu dibandingkan dengan melihat sing ngaji-ngaji apalagi sholawatan. Apa sholawatan belum ngerti? Delok iku sing seger-seger ono ketok pupune ketok. Ketok kabeh jeroan ya, semuanya joget-joget gawe jeroan tok. Wah, seger tambah. Siapa sih gak seneng? Tapi ini berat. Makanya karena kita dituntut diingatkan oleh Nabi, fadl basar, tundukkan pandangan. Kita berusaha mungkin bismillah ya Allah, aku berusaha untuk menjaga pandangan saya supaya enggak mata keranjang jelalatan apalagi melihat sana sini dengan mata pandangan yang kotor. Menjaga diri, tapi tetap zaman sekarang itu menjaga diri buat kita itu sangat berat. Karena apa? Sekali kita membuka mata, klub di mana-mana wis ketok nang buku, foto, wis ketok kabeh. Akhirnya apa? Berat memang untuk menjaga pandangan kita. Belum lagi nggak cuma yang dilihat secara nyata, belum lagi ketika kita buka HP, rata-rata yang banyak keluar yang menekui. Apalagi ketika kita melihat video yang sering kita lihat itu biasanya sering akan semakin muncul konten-konten yang berkaitan dengan itu. Kalau misalkan kita sering melihatnya yang seperti itu juga terus, maka semua konten-konten berkaitan dengan masalah itu video-videonya keluar semua. Makanya harus kita hati-hati. Tetap meskipun kelihatan seger menno, masih membuat kita penasaran. Joget itu kayak gini. Kok gak dibuka sih san? Tambah rusak. Traveling. Akhirnya semakin mudah ini nggak cuma sing nom-nom, adik-adik sing cilik-cilik ketularan kabeh.
kabeh, seneng juga. Akhirnya mengidolakan, makanya kapan hari mungkin waktu bulan apa itu, ketika ada konser Blackpink kayaknya di Jakarta, nggak heran kemudian penggemarnya yang menghadiri, yang mengikuti, yang menonton, bahkan dijual tiketnya, bahkan mulai dari VIP bahkan sampai yang murah, semurah-murahnya masih ratusan ribu, apalagi yang sampai VIP sampai jutaan. Dan yang menonton rata-rata orang Islam, sing nonton kudungan rata-rata, sing ditonton yang joget-joget mustahil kan. Kok misalkan Blackpink datang konser kemudian pakai jilbab, nggak ada ceritanya. Apa mana kok jogetnya kayak ngono nggak jilbab nggak ruko, yang jadi penting nggak bisa, nggak nyenengno. Tapi disitulah setan itu menghias-hiasi pandangan kita. Justru kita ditampakkan sing seger-seger, sing nikmat itu kayak gini daripada sampai belok selawatan ini bosen nih, gak pakai tong dulu sih seger-seger yang melo-melo. Akhirnya ini sih kita semakin apa ya, dihanyutkan dengan tontonan-tontonan yang seperti itu, yang memang ditonton kan memang penyanyinya memang sing cantik-cantik, sing enom-enom, yang misalnya itu ya Pak Kayu mbak makanya kadang-kadang kalaupun kita melihat video-video sing joget-joget, ketika tidak sesuai dengan umurnya, kita pun kadang-kadang merasa jijik untuk joget ini. Kadang merasa jijik seperti itu. Kok nggak malu? Mereka nggak malu buktinya. Akhirnya zaman sekarang generasi TikTok, akhirnya yang balapan joget tidak cuma sing cilik-cilik, sing enom-enom, bahkan sing mbah-mbah itu mulai ketularan, nggak mau kalah. Sing tua-tua mbah-mbah itu joget kan. Apa ya gak isi? Apa ya gak delok umure kok bahasane. Enggak lihat umurnya. Kalau diistilahkan sudah lewat masanya kakean pola koyo ngono, enggak cocok untuk tua dengan pola ngono ya. Coba joget apa meneh dandan-dandan nang gawe jeroan tok. Bukan vitamin formalin. Sing gak menyegarkan, enggak menyenangkan, wis didelok wis gak enak, sepet kok meneh joget sisan dan sisan belepotan kaya batu. Iki ya Allah, istighfar tok nih. Ndelok ya Allah, astagfirullah. Kadang kita tambahkannya seperti itu, tapi tetap ternyata zaman sekarang yang tua-tua pun nggak mau kalah dengan yang muda-muda. Pokoknya ada kesempatan, punya HP, bisa live, ada paketnya, sudah mau buat konten delik-delik, mau delik-delik ada orang di dalam kamar, yang buri di belakang rumah, atau buat kebun dan sebagainya. Akhirnya, dan ini makanya kadang-kadang kita merasa gimana? Generasi kita saat ini tuh dituntut bagaimana caranya itu berlomba-lomba balapan dalam berbuat jelek, bahkan menganggap kejelekan itu sebagai hal yang biasa, joget dan sebagainya. Kalau dulu semasa belum munculnya TikTok atau bahkan mungkin masa di saat orang banyak belum banyak yang joget-joget, mungkin memandang melihat ada orang kok misalnya delok joget-joget itu merasa risih, akhirnya semenjak munculnya TikTok, lama-kelamaan joget-joget itu seperti biasa. Padahal jogetnya sebagus apapun jogetnya tetap gak cocok, apalagi kok jadi seperti orang bencong-bencong wis bilangin wis obat di lemu joget kayak monas jijik tok nih. Tapi tetap kenapa hal ini masih banyak? Ini menandakan bahwa zaman-zaman sekarang ini itu zaman yang paling parah dan gampang rusak. Makanya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau misalnya awak diri kita sendiri itu nggak bisa menjaga dengan baik, lama-kelamaan ya sudah kita akan mengikuti mereka. Makanya kita diajarkan kalau perlu carilah panutan, tuntunan itu yang baik, contoh atau sosok-sosok yang baik, para habaib, para kiai, para asatidz, orang-orang soleh. Ikuti mereka, cintai mereka. Harapannya apa? Supaya kita bisa gembul mereka dan bisa berkumpul dengan mereka ke dalam surga. Ini harapannya. Makanya Nabi mengatakan al-barku ma'a man ahabba. Orang akan bersama orang yang dicintainya nanti di hari kiamat. Kemudian kita bahas di sini ada pembahasan baru
berkaitan dengan keutamaan orang yang lebih tua. Nabi SAW bersabda, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Barang siapa satu tidak menyayangi yang kecil-kecil, cicil-cicil tidak disayangi. Kemudian yang kedua, wa ya'rif haqqa kabirana, dia tidak mengetahui hak orang-orang yang lebih tua, dia tidak menghormati orang yang lebih tua, falaysa minna, maka dia bukan dari golongan Nabi. Di sini kita diajarkan ini keutamaan orang-orang yang umurnya lebih tua. Makanya orang yang lebih tua itu memang pantas secara tidak langsung itu mendapatkan penghormatan dari yang lebih kecil. Makanya setidaknya masing-masing orang itu menyadari iki umure piro dan sebagainya. Dilihat akhirnya apa, bisa tahu adabnya dalam berbicara, pas guyonan itu piye, dilihat umurnya. Kita boleh berkumpul bersama dengan orang-orang yang lebih tua, kita ngumpul dengan bapak-bapak, ngumpul dengan mbah-mbah, boleh, tapi tetap kita harus hormati mereka. Mereka orang yang lebih tua, lebih sepuh dengan kita. Artinya ketika kita tahu mereka, kita jaga omongan kita, jaga sikap kita, dan juga perbuatan kita. Nggak bisa kemudian kita ngomong dengan bahasa yang sama seperti dengan teman kita. Nggak boleh. Dan itu nggak cocok, bahkan kurang beradab. Nggak baik, nggak sopan bahasanya. Kita ngomong dengan teman kita dengan bahasa biasa, itu nggak masalah. Ayo lah, tak jalan nih. Tapi ketika kita ngomong dengan bapak-bapak, ya nggak tes. Apalagi sama tokoh-tokohnya, ketua, apalagi para takmirnya, tokoh-tokohnya, mbah-mbahnya, kita ngomong, ayo Pak. Kurang sopan, kita gunakan bahasa yang baik, omongan yang baik. Dalam komunikasi biasa saja kita dianjurkan menggunakan bahasa yang sopan, menghormati mereka. Terlebih lagi ketika kita guyonan, apalagi ketika dalam kondisi serius saat rapat dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kita memanggil mereka seperti kita memanggil teman kita. Nggak bisa, cok-cok, ya kan? Keplayan ya, ngawur. Tahu mana malah nyuruh bapak ibu ngomong, sering-sering, ini nggak sopan. Terlebih lagi kepada orang tua kita, tetap harus kita gunakan bahasa yang baik. Nah, apalagi kepada orang lain saja kita harus sopan, harus mengerti, apalagi kepada orang tua kita sendiri. Kita harus menghormati, dan menghormati mereka itu luar biasa. Kita pun akan mendapatkan keutamaan. Bahkan Nabi mengatakan, "Falaisa minna", maka dia bukan dari golongan kami. Artinya apa? Orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mau menghormati orang-orang yang lebih tua itu bukan dari golongan contoh kaum Nabi Muhammad, yang mana dalam Islam itu tidak mengajarkan demikian. Islam itu mengajarkan kesopanan. Kita dianjurkan untuk menghormati yang lain. Tidak cuma dalam segi ngomong, sikap kita pun juga harus kita menghormati mereka. Sehingga jangan sampai kita sembarangan ketika mengumpul bersama mereka, kita berjalan seenaknya dewe, kemudian dituntut-tuntuti. Koncone dewe nggak masalah. Kadang pun itu pun kurang sopan, tapi tetap apalagi ketika di situ ada yang lebih tua, jalannya pun kita nggak sama dengan jalan di hadapan teman-teman kita. Mungkin kita dengan teman-teman kita jalan ngadep biasa, itu biasa. Tapi ketika ada orang-orang yang lebih tua di situ, apalagi ada gurunya, ada tokoh-tokohnya, nggak bisa kemudian jalan sampai dia melakukan dilucu, aku mana mayu kayak ciki, nggak sopan. Makanya ada akhlaknya, ada adabnya, ada sopan santunnya. Caranya bagaimana? Ya di situ kita harus belajar. Berjalannya bagaimana? Kita harus menunduk. Makanya dalam adat Jawa, kebiasaan Jawa, sopan santunnya ketika ada orang sopan kita berusaha untuk menundukkan. Apalagi kalau kita lihat dalam kerajaan, apalagi dalam film-film biasanya orang kalau mau menghadap raja itu mereka masih jauh, belum dekat, misalnya masih di gerbang, orang rajanya masih di dalam masjid, itu pun meskipun dalam jarak yang seperti itu tetap kemudian nggak jalan langsung diluncur, enggak, kalau malah mundur
jalan sambil duduk ngesot. Padahal si adol kalau dibayangkan itu kapan tekan melaku ngesot ini. Tapi tetap ini untuk menunjukkan kesopanan. Makanya orang Jawa itu sebenarnya itu diajarkan sopan santun yang luar biasa. Maka terutama khususnya bagi anak-anak muda tetap kalau perlu, meskipun kita merasa mungkin bukan dari pesantren atau tidak menguasai ilmu agama, tetap paling tidak kita tunjukkan sopan santun kita. Kita tunjukkan kita anak-anak muda yang memiliki sopan santun dan adab yang baik. Apalagi bagi remaja masjid. Remaja masjid itu mestinya menampakkan sopan santun dan adabnya yang baik. Jangan sampai kemudian nilai remaja masjid ini yang semestinya baik kemudian buruk dikarenakan perilaku anak-anak non remaja masjid. Akhirnya apa? Nanti bisa mencemari. Masuk remaja masuk kelakuannya kayak ini, omongannya kayak ini, misu. Masuk melakukan ya kumpul jalan di hadapan yang lebih tua, lucu aja sama satunya. Tetap makanya ada adabnya ketika kita berkumpul bertemu, kita harus menyapa. Itu ada adabnya, ada ilmunya, dan ada sopan santunnya, cara berjalannya bagaimana, kemudian menghadapnya bagaimana. Maka kita dianjurkan untuk menunduk, untuk menghormati mereka. Apalagi ketika kita merasa mungkin di saat di soft terutama selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita lihat ketika kita memang ingin pulang cepat-cepat, setidaknya kalau memang kita tidak mau mengganggu orang-orang yang lain, ya jangan kemudian kita mencari soft yang paling depan. Harapannya apa? Sebenarnya baik soft yang paling depan, tapi kalau misalnya sampai biasanya mulai cepat, khawatirnya itu tadi kalau nggak tahu ilmunya sekedar melangkahi pokoknya nggak boleh, akhirnya nggak ada caranya. Bahkan untuk memilah-milah pun harus dengan sopan. Nggak kemudian pokoknya tak baik tangan langsung diulang kayak mau mencolok di sana, nggak sopan. Makanya tetap kalau memang kita merasa aku mungkin habis ini sholat ini mungkin pulangnya agak cepat, maka ya usahakan mencari soft yang memang tak terlalu di depan. Harapannya apa? Tidak begitu mengganggu bagi jamaah-jamaah yang lain. Kalau memang kita merasa bisa, artinya memang kita bisa melakukannya dengan baik, maka ya wes kita keluar memang dengan cara itu tadi. Juga kemudian berjalan saenake dhewe lucu mlaku cecek ngene kaya meskipun aku anggota cecek. Tetap harus kita tunjukkan, kita menundukkan diri untuk menghormati yang lain. Apalagi terutama mungkin bagi sing kebelet ya tetap sekalipun kita kebelet, jangan sampai kemudian ditok-tok di saat itu juga banter-banter masih sana, apalagi kebablasan ya kan. Akhirnya kita ini yang merasa gimana ya, merasa terganggu dan sebagainya. Makanya tetap kita diajarkan untuk menyadari dan mengetahui serta menghormati orang yang lebih tua dibandingkan kita, terutama bapak-bapak, orang-orang yang sepuh-sepuh mbah-mbah kita hormati mereka. Jangan sampai kita bersikap sama dengan mereka seperti halnya kita bersikap kepada teman-teman kita. Mulai dari omongan kita, kemudian mulai dari perbuatan sikap kita harus bedakan. Kita harus menghormati mereka. Ngomongnya juga jangan sampai jangkar, ngomongnya juga bahasanya juga harus diatur, ngomong dengan baik. Kemudian jangan sampai nadanya bentak-bentak dan sebagainya, harus yang halus. Jangan sampai kemudian bentak-bentak ngomong seperti kita berbicara dengan teman-teman kita. Enggak. Kita usahakan mengetahui hak-hak tersebut. Ketika kita menghormati mereka, tahu hak-hak tersebut, maka inilah menjadi salah satu tanda ini loh, ciri umat Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang anak muda nggak tahu sopan santun, maka ini bukan menjadi ciri khasnya orang Islam. Orang umat Islam itu Islam tidak mengajarkan demikian, karena Islam itu mengajarkan satu, menghormati yang lebih besar, menyayangi yang lebih kecil. Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana wa laysa minna, maka dia bukan dari golongan Nabi. Kemudian
berkaitan dengan menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua bukan berarti kok hormat komandan. Enggak, menghormati itu memberikan hormatnya enggak. Tapi kita tahu menghormati mereka dalam menjaga lisan dan juga sikap kita, maka ada pembahasan di sini. Yang lebih tua itu yang memulai dalam berbicara atau pembicaraan. Maka kalau kita memang misalkan dalam sebuah perkumpulan, rapat atau acara tertentu, maka kita ajukan terlebih dahulu orang-orang yang lebih tua. Jadi kita hormati mereka lebih berhak. Bapak-bapak, monggo sebelum anak-anak muda. Sehingga kita utamakan mereka supaya untuk menghormati hak mereka. Meskipun semuanya boleh berbicara, namun yang lebih tua itu jauh lebih berhak kita utamakan mereka. Monggo mungkin di antara bapak-bapak ada yang mau mengusulkan. Kalau sudah ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah nggak ada yang mengusulkan, nggak ada yang berbicara, kita mungkin diusulkan mungkin bagi anak muda mau yang mengusulkan, monggo ada pendapat yang lain, monggo diajukan. Artinya apa? Tetap diberikan hak kepada mereka untuk berbicara. Kita utamakan, monggo Pak jangan ngomong bicara, sungkan, aku nggak enak dan sebagainya. Makanya ini seperti hanya mirip kasus Ibnu Umar. Itu pernah suatu kali Rasulullah SAW ini memberitahukan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat, tahukah kalian ada sebuah pohon yang menjadi perumpamaan bagi orang Islam, bagi seorang Muslim, yang mana pohon ini memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah dan begitu pula dengan daunnya. Artinya Nabi ingin memberikan pertanyaan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat, siapa di antara kalian yang tahu ada sebuah pohon yang bisa dijadikan permisalan bagi sosok Muslim, yang mana pohon ini mesti memberikan buahnya pada setiap musimnya. Buahnya ini bagus, manfaatnya besar, tidak cuma buahnya, bahkan daunnya pun bisa dimanfaatkan. Sahabat-sahabat diberikan pertanyaan seperti ini, banyak yang memikirkan pohon apa ya, pohon apa ya. Namun sebenarnya Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar saat itu masih kecil, itu sebenarnya sudah terbesit terpikirkan bahwa itu mungkin pohon kurma, buah kurma. Dia merasa seperti itu, kurma ini, pohon kurma ini. Namun kalau ketika hendak ngomong, dia itu sungkan. Oh, manusia ya misalnya aku ngomong kok dianggap komputer, dianggap pemeruh dan sebagainya, aku gak enak. Akhirnya mengutamakan yang tua-tua. Ketika ditunggu, ternyata sahabat-sahabat yang tua-tua itu gak ada yang jawab. Nah, sudah Nabi memberitahukan itu adalah pohon kurma. Saat itulah kemudian Ibnu Umar ngomong kepada bapaknya, ayah, sebenarnya tadi itu aku mikir sudah terbesit bahwa itu adalah pohon kurma. Lalu ditanya, kenapa kamu tadi kok nggak ngomong, kok nggak jawab, kok diem toh? Maka Ibnu Umar yang ngomong, nah, aku sungkan nggak enak. Sudah terbayang orang mau misalnya jawab kok dianggap komentar, dianggap dan sebagainya. Nggak sungkan, nggak enak kepada yang lain. Akhirnya tetap. Makanya di sini bisa kita ambil pelajaran. Kita utamakan dulu, dahulukan bagi yang tua-tua. Kalau misalnya merasa tua-tua itu nggak bisa, kalau misalkan dari pembicara itu sudah mengajukan, oh ternyata bapak-bapak, mbak-mbaknya nggak ada yang bisa menjawab, nggak ada yang memberikan usulan, kemudian membawa yang enam-enamnya sudah. Kalau misalkan ada dipersilahkan berbicara, baru kita ngomong. Tapi pertama kali kita tidak kemudian langsung menjawab seenaknya sendiri, khawatirnya mungkin di antara yang tua-tua itu nanti akan merasa sakit hati. Maka ini adabnya kita hormati mereka, terutama dalam berbicara. Makanya yang wajar kiram ternyata ini di dalam syariat Islam kita diajarkan untuk mengerti dan menyadari serta berusaha menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Insya Allah kita akan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi motivasi buat kita semua untuk semakin semangat dalam beribadah dan beramal soleh.